Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Nisa dan ini rekan saya Zain. Kami berdua pendamping UMKM. Menjadi perbincangan hangat belakangan ini, banyak restoran ternama yang menutup beberapa gerainya. Sebut saja warung abnormal yang kembali mencuat menutup permanen sejumlah gerai di berbagai kota dan pulau. Pada sebuah kutipan wawancara yang dipublikasi CNBC TV dengan tema Renal Kasali dan sebab penutupan gerai warung abnormal, guru besar FEB UI tersebut menyampaikan bahwa saat ini dengan masuknya Salim Group ke bisnis warung abnormal, maka sudah terjadi restrukturisasi usaha pada bisnis franchise food dan beverage tersebut. Tidak hanya restrukturisasi modal dan keuangan, warung abnormal juga melakukan restrukturisasi manajemen dan organisasi. Sederhananya, dulu semua keputusan dan keuangan dikendalikan oleh founder. Sekarang dengan masuknya Salim Group, warung abnormal lebih berhati-hati dalam membuka gerai dan menutup gerai yang tidak produktif sebagai konsekuensi dari penataan ulang bisnis. Sahabat, dari kisah warung abnormal perlu kita pahami, restrukturisasi usaha dilakukan dengan berbagai tujuan, salah satunya adalah meningkatkan kinerja bisnis dan menjaga bisnis agar tetap relevan dengan perkembangan atau kondisi pasar yang cepat berubah. Dengan dilakukannya restrukturisasi, perusahaan dapat menyesuaikan perubahan pasar dan meningkatkan fokus bisnis di masa depan. Sedangkan dari sisi keuangan dan permodalan, perusahaan dapat mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi operasional. Dengan demikian, setelah dilakukan restrukturisasi, bisnis akan tumbuh lebih sehat dan berkelanjutan. Sahabat, UMKM dampingan harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang berubah dengan cepat. Salah satu pilihan strategi yang dapat dilakukan perusahaan untuk mempertahankan keberlangsungan usaha atau meningkatkan kinerja bisnisnya dengan melakukan restrukturisasi perusahaan. Restrukturisasi tidak hanya dilakukan oleh korporasi besar, namun dapat juga dilakukan oleh UMKM. Sebagian besar UMKM belum memahami bagaimana melakukan restrukturisasi. Oleh karena itu, diperlukan peran kita sebagai pendamping UMKM. Sahabat, pendamping perlu memahami perubahan lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal yang berdampak terhadap kinerja dan keberlangsungan usaha UMKM dampingan, sehingga pendamping dapat memberikan rekomendasi strategi restrukturisasi yang sesuai dengan kondisi UMKM dampingan. Beberapa alternatif strategi restrukturisasi yang dapat dipilih, pertama, restrukturisasi portofolio aset dilakukan dengan menata ulang portofolio aset perusahaan lini bisnis, divisi, unit usaha maupun anak perusahaan agar menjadi lebih baik. Kedua, restrukturisasi modal dan keuangan dilakukan dengan menata ulang keuangan dan modal perusahaan supaya kinerja keuangan menjadi lebih sehat, diantaranya melalui 1. Refinancing, 2. Renegosiasi hutang, 3. Pemodal baru. Ketiga, restrukturisasi manajemen dan organisasi dilakukan dengan menata ulang komposisi manajemen, struktur organisasi, pembagian kerja, sistem operasional, dan kompetensi sumber daya manusia agar kinerja manajemen dan organisasi lebih baik. Dalam menentukan jenis dan bentuk restrukturisasi yang paling tepat dan efektif untuk memperbaiki kinerja usaha UMKM dampingan, pendamping perlu mencermati hal-hal berikut. Pertama, karakteristik usaha UMKM dampingan. Kedua, tujuan restrukturisasi. Ketiga, dukungan dari pemangku kepentingan. Demikianlah gambaran pendampingan restrukturisasi pada UMKM. Bila sahabat-sahabat ingin menjadi pendamping seperti Nisa, ingin memahami lebih lanjut tentang restrukturisasi UMKM, mari kita pelajari modul melakukan pendampingan restrukturisasi perusahaan. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.